Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tias Fitriani dari kelas 11 MIPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Nah, di sini saya mengambil dua materi tentang lingkaran, yaitu yang pertama ada garis kuasa dan yang kedua ada berkas lingkaran. Untuk materi yang pertama yaitu garis kuasa, untuk penjelasannya simak videonya ya. Nah, garis kuasa itu apa sih? Garis kuasa adalah himpunan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran tertentu. Biasanya untuk mencari garis kuasa itu kita menggunakan rumus L1 dikurang L2 sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu diketahui dua buah lingkaran dengan lingkaran pertamanya itu x-3 kuadrat ditambah y-1 kuadrat dan sama dengan 36, dan lingkaran keduanya itu x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan garis kuasanya, menentukan titik pada sumbu x, dan menentukan kuasa atau kedudukan dari titik tersebut. Yang pertama kita akan mengerjakan dulu bagian A, yaitu menentukan garis kuasanya. Nah, untuk menentukan garis kuasanya itu kan kita akan menggunakan rumus garis kuasa, yaitu L1 dikurang L2 sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini persamaan lingkaran satunya itu tuh belum sama dengan 0 karena dia itu masih sama dengan 36. Jadi bakal kita ubah dulu supaya D itu sama dengan 0. Sini kita tulis dulu persamaan lingkaran pertamanya, yaitu x min 3 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, untuk mengubahnya itu cara menghitungnya adalah si x-nya ini kita kuadratkan jadi x kuadrat. Setelah itu si min 3 ini kita kali dengan 2. Setelah dikali dengan 2, kita kali dengan x. Jadi hasilnya negatif 6x. Nah, selanjutnya si negatif 3 ini kita kuadratkan dengan 2, yaitu berarti hasilnya plus 9. Dan ini plus. Nah, yang y juga sama kayak tadi cara menghitungnya, yaitu si y-nya kita kuadratkan dulu jadi y kuadrat, terus negatif satunya kita kali dengan 2, setelah itu kita kali dengan y. Hasilnya negatif 2y. Nah, selanjutnya si negatif 1 ini kita kuadratkan jadi positif 1. Ini masih sama dengan 36. Nah, kalau udah kayak gini, kita kumpulin dulu yang si kuadrat dengan kuadrat, yang variabel dengan variabel, terus yang gak ada variabelnya kita taruh paling pojok. Jadi ini kita kumpulin dulu yang kuadrat, jadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x. Setelah itu kita kumpulkan yang variabelnya min 6x dan min 2y. Terus ini yang gak ada variabelnya kita taruh sini. Plus 9 tambah 1, sini tetap sama dengan 36. Kalau udah dikumpulkan kayak gini, kita akan jumlahkan yang gak ada variabelnya, yaitu 9 dan 1. 9 tambah 1 adalah 10. Jadi ini tetap kita tulis ulang. X kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y plus 10 sama dengan 36. Nah, kalau udah kayak gini, nanti si 36 ini tuh kita pindah luaskan, dia tuh letaknya jadi itu nanti ada di sebelah angka 10, biar nanti persamaan lingkaran satunya itu biar sama dengan 0. Kita tulis lagi. Plus 10 negatif 36 sama dengan 0. Nah, di sini jadi negatif 36 karena si 36 ini tuh pindah ruas. Jadi dia berubah yang tadinya positif menjadi negatif. Ini udah sama dengan 0. Setelah itu kita akan jumlahkan si positif 10 ini dikurang dengan 36. Jadi ini kita tulis ulang lagi, x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 26. Karena 10 dikurang 36 itu hasilnya
negatif 26. Ini sama dengan 0. Nah, jadi persamaan lingkaran pertamanya setelah kita ubah hasilnya itu jadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 26 sama dengan 0. Nah, setelah kita mengubah si persamaan lingkaran pertamanya, selanjutnya kita akan memasukkan persamaan lingkaran pertama yang udah kita ubah tadi ke dalam rumus garis kuasa, yaitu lingkaran pertama dikurang lingkaran kedua sama dengan 0. Jadi ini lingkaran pertamanya udah kita tulis, selanjutnya kita akan menulis lingkaran keduanya. Kuadrat plus Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan si persamaan lingkaran 1 yang udah kita ubah tadi dan persamaan lingkaran 2, yaitu min 6x dikurang min 4x hasilnya min 2x, dan min 2y dikurang 6y hasilnya min 8y, dan min 26 dikurang negatif 8 itu hasilnya negatif 18. Nah, ini sama dengan 0. Dibagi min 2. Ini kenapa kita bagi min 2? Pertama, kita bagi min karena supaya si min yang ada di 2x itu hilang. Terus dibagi 2 karena hasil ini itu masih bisa disederhanain, yaitu dibagi 2. Jadi kita bagi negatif 2. Negatif 2x dibagi negatif 2 itu hasilnya x. Dan negatif 8y dibagi negatif 2 hasilnya plus 4y. Terus negatif 18 dibagi negatif 2 hasilnya itu plus 9 sama dengan 0. Nah, ini kan udah nggak bisa disederhanain, berarti garis kuasanya itu udah kita temuin, yaitu x plus 4y plus 9 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari bagian A, yaitu hasil dari garis kuasanya, kita akan lanjut ke bagian B, yaitu menentukan titik pada sumbu X. Nah, kalau kita disuruh mencari titik pada sumbu X, berarti nilai Y-nya itu kita ganti dengan 0. Begitupun sebaliknya, kalau kita disuruh nyari pada sumbu Y, berarti sumbu X-nya yang kita ganti dengan 0. Ini kita tulis dulu sumbu X. Nah, persamaannya yang kita pakai itu dari garis kuasa tadi, dari hasil garis kuasa yang kita dapat di bagian A tadi. Kita tulis dulu garis kuasanya x plus 4y plus 9 sama dengan 0. Nah, x-nya itu tetap plus 4y-nya kita ganti 0, berarti 4 dikali 0 plus 9 sama dengan 0. Ini x plus 4 kali 0 itu 0 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini x. Si 9-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 9. Nah, jadi kita sudah dapat titiknya nih. Jadi titiknya itu adalah negatif 9,0. Selanjutnya kita akan menghitung bagian C, yaitu menentukan kuasa atau kedudukan dari titik tersebut. Tadi kan titiknya udah kita hitung, udah kita cari, dan kita dapat itu adalah negatif 9,0. Nah, untuk bagian C ini tuh kita bisa milih nih persamaannya, kita mau pakai persamaan lingkaran yang pertama atau persamaan lingkaran yang kedua. Nah, di sini saya memilih untuk menggunakan persamaan lingkaran kedua. Jadi di sini berarti terhadap L2. Nah, jadi nanti si X sama Y yang ada di persamaan lingkaran kedua bakal kita ganti dengan negatif 9 untuk nilai X dan 0 untuk nilai Y. Jadi kita tulis dulu persamaan lingkaran keduanya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 8 sama dengan 0. Nah, si X-nya ini kita ganti dengan negatif 9. Nanti negatif 9 kuadrat plus Y-nya kita ganti dengan 0, yaitu 0 kuadrat min 4 dikali negatif 9 ditambah 6 dikali 0.
negatif 8 sama dengan 0. Nah, terus negatif 9 dikuadratkan itu hasilnya 81, ditambah 0 dikuadratkan tetap 0, terus negatif 4 dikali negatif 9 itu hasilnya positif 36, terus 6 dikali 0 adalah 0, jadi plus 0, ini tetap negatif 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung 81 ditambah 36 dikurang 8. 81 ditambah 36 itu hasilnya 117, terus 117 dikurang 8. Sini, nah, ini nggak kita kasih tanda kali sama dengan, karena dia itu bisa aja hasil dari 117 dikurang 8 itu hasilnya bisa kayak sama dengan 0, bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Jadi ini kita kosongin dulu. Nah, untuk 117 dikurang 8 itu hasilnya 109. Sini 0. Nah, setelah udah dihitung ya, hasil dari 117 dikurang 8 kan hasilnya 109. Nah, 109 itu kan angkanya lebih besar daripada 0. Jadi di sini baru kita kasih tanda yaitu lebih besar daripada 0. Nah, dilihat dari tanda ini, tanda lebih besar ini, kita dapat kedudukannya yaitu, nah kalau misalnya dia ini kurang dari 0, berarti kedudukannya itu bukan di luar lingkaran lagi, tapi di dalam lingkaran gitu. Nah, untuk penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang berkas lingkaran, kalian boleh simak videonya ya. Jadi, berkas lingkaran itu apa sih? Berkas lingkaran adalah lingkaran-lingkaran yang dibuat melalui dua titik potong lingkaran yang diketahui. Biasanya untuk mencari berkas lingkaran ini, kita bisa menggunakan rumus L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah memiliki satu contoh soal, yaitu tentukan persamaan berkas lingkaran yang melalui titik potong x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 8y min 4 sama dengan 0 dan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 2y plus 12 sama dengan 0 melalui titik negatif 1,1. Nah, pertama-tama untuk menentukan berkas lingkaran itu kita memiliki rumusnya, yaitu persamaan lingkaran 1 ditambah lambda persamaan lingkaran 2. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita akan mencari dulu nilai dari lambdanya. Untuk mencari dari nilai lambdanya, kita akan tulis ulang sesuai dengan rumus berkas lingkaran, yaitu L1 ditambah lambda L2. Jadi L1-nya kita tulis dulu, x kuadrat plus y kuadrat min 4 ditambah lambda buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 10x min 2y plus 12 tutup kurung sama dengan 10. Nah, kalau udah kita tulis ulang sesuai dengan rumus berkas lingkarannya, selanjutnya kita akan mengganti si variabel x sama y itu dengan angka, yaitu dengan titik yang sudah ditentukan di sini, yaitu negatif 1 buat nilai x dan 1 buat nilai y. Jadi di sini negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 8 dikali 1 terus negatif 4 ditambah lambda buka kurung negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 10 dikali negatif 1 terus negatif 2 dikali 1 terus ini tambah 12 tutup kurung sama dengan 0. Selanjutnya akan kita hitung dulu. Ini negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya 1 ditambah 1 kuadrat itu 1, terus 2 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 2, terus 8 dikali 1 itu hasilnya 8, berarti positif 8, negatif 4 nya tetap. Terus ditambah
lambda yang kita tulis ulang, habis itu kita buka kurung lagi, terus negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 karena 1 kuadrat, terus 10 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 10, terus negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 2, terus 12 nya tetap kita tulis ulang, plus 12, tutup kurung sama dengan 0. Di sini kalau ada yang bisa dijumlahkan, kita jumlahkan dulu. Kayak 1 tambah 1 itu kan 2, terus ini ada negatif 2, jadi 2 dikurang 2 hasilnya itu 0, berarti ini habis, sisanya tinggal 8 negatif 4. Nah ini juga ada 1 ditambah 1 itu 2, di sini ada negatif 2, jadi 2 dikurang 2 hasilnya 0, dan di sini sisanya tinggal negatif 10 ditambah 12. Nah ini kita hitung 8 dikurang 4 itu hasilnya 4, ditambah lambdanya kita tulis ulang, terus negatif 10 ditambah 12 hasilnya 2. Di sini nggak usah kita kasih kurung lagi, terus ini sama dengan 0. Terus ini lambda 2 sama dengan si 4-nya ini kita pindah ruaskan jadi di sebelah sama dengan, berarti kita ubah jadi negatif 4. Setelah itu ini lambda lagi, terus sama dengan negatif 4. 2-nya kita pindahkan buat ngebagi si negatif 4 ini. Jadi 2. Nah, negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Jadi lambda yang kita dapat yaitu negatif 2. Setelah lambdanya kita udah dapat yaitu negatif 2, kita akan masukkan nilai lambdanya ini ke rumus berkas lingkarannya. Jadi kita tulis ulang dulu, kayak rumus berkas lingkaran tadi. X kuadrat plus 2x plus 8y min 4 tambah lambdanya kan udah dapat, berarti lambdanya kita ganti dengan negatif 2. Terus di sini kita beri kurung karena dia itu setelah lambda kayak tadi. Kita tulis ulang lagi, x kuadrat ditambah y kuadrat plus 10x min 2y plus 12 tutup kurung sama dengan 0. Sebelah sini itu kan nilai dari persamaan lingkaran pertama. Nah, persamaan lingkaran pertamanya kita tulis ulang lagi di bawah sini. Kita sama dengan 0. Nah, untuk persamaan keduanya sebelum kita tulis di bawah persamaan lingkaran yang pertama ini, kita kalikan dulu dengan nilai si lambda yang udah kita dapat tadi. Jadi negatif 2 dikali dengan x kuadrat hasilnya negatif 2x kuadrat, terus negatif 2 dikalikan dengan y kuadrat hasilnya negatif 2y kuadrat, terus negatif 2 dikalikan dengan 10x hasilnya negatif 20x, terus negatif 2 dikali dengan negatif 2y hasilnya positif 4y. Nah, yang terakhir negatif 2 dikalikan dengan 12 hasilnya negatif 24. Ini sama dengan 0. Setelah persamaan lingkaran pertama dan persamaan lingkaran keduanya sudah ditulis secara disusun seperti ini, selanjutnya akan kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kan rumus dari berkas lingkaran itu sendiri kan persamaan lingkaran 1 ditambah lambda persamaan lingkaran 2. Jadi harus kita jumlahkan. X kuadrat ditambah negatif 2x itu hasilnya negatif x kuadrat. Terus y kuadrat ditambah negatif 2y kuadrat hasilnya negatif y kuadrat. 2x ditambah negatif 20x hasilnya negatif 18x. Terus 8y ditambah 4y hasilnya 12y. Terus negatif 4 ditambah negatif 24 hasilnya negatif 28 sama dengan 0. Terus karena di depan x kuadrat ini ada negatifnya, nah kita akan hilangkan negatif yang ada di x kuadrat ini dengan cara dikalikan dengan negatif. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi x kuadrat. Ini juga hasilnya positif, jadi plus y kuadrat. Terus ini juga hasilnya positif, jadi plus
18x. Terus ini jadi negatif karena positif dikali negatif, itu adalah negatif, jadi negatif 12y. Terus negatif 8 dikali negatif, jadi hasilnya positif 28 sama dengan 0. Jadi hasil dari berkas lingkaran dari contoh soal yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 18x negatif 12y plus 28 sama dengan 0.